Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga orang-orang yang di luar sana itu tidak banyak yang bisa merasakan nikmat tersebut. Sebagai contoh, saudara-saudara sekalian masih bisa menonton acara Kangen Ibu ini, yang membuktikan bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sempat, nikmat waktu luang, nikmat memiliki harta yang bisa digunakan untuk membeli HP atau yang lain, sehingga bisa menonton acara Kangen Ibu ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saudaraku yang seolah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah pernah bermimpi. Yang dalam mimpi ini bahwa dia melihat dua orang saudara muslim yang memasuki surga. Nah, ternyata dua saudara ini dulunya masuk Islam dan ikut kepada Nabi. Nah, setelah itu dua sahabat ini juga ikut berperang bersama Nabi, dan dalam peperangan itu salah satu dari dua saudara ini mati syahid. Kemudian menjelang lewat dari 1 tahun, saudara yang satunya juga ikut mati. Dan ia meninggal karena ia terkena penyakit. Nah, Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi bahwa saudara yang meninggal karena sakit itu masuk surga terlebih dahulu, sedangkan saudara yang meninggal karena mati syahid itu belakangan. Bahwa Thalhah bin Ubaidillah melihat saudara yang meninggal karena sakit itu memanggil saudaranya yang mati karena mati syahid. Wahai saudaraku, marilah masuk ke dalam surga. Nah, dari situ Thalhah bin Ubaidillah pun heran, karena kita tahu bersama bahwa keutamaan orang yang mati syahid itu bahwa dia akan masuk surga tanpa hisab. Sedangkan orang yang sakit kan pastinya sudah banyak dia melakukan hal-hal yang baik ataupun hal yang buruk. Tapi kenapa orang yang sakit justru masuk surga terlebih dahulu? Nah, selepas bangun dari tidurnya, Thalhah bin Ubaidillah pun menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya itu. Lantas Rasulullah pun berkata, memang pantas orang yang meninggal karena sakit itu masuk surga terlebih dahulu. Karena orang yang meninggal karena sakit itu sudah menemui, sudah bertemu, sudah berpuasa di bulan Ramadan. Bahwa orang yang meninggal karena sakit itu dia menjalankan ibadah puasa. Dia berpuasa di bulan Ramadan sehingga dia bisa mengambil, meraup, memanen kebaikan di dalam bulan Ramadan. Bahwa kita tahu
bersama bahwa bulan puasa itu adalah punyanya Allah, bahwa Allah sendiri yang akan memberi imbalannya. Karena puasa itu hanya dirinya yang tahu, hanya dirinya yang tahu bahwa dia itu puasa, dan orang lain tidak tahu. Kita bisa menganggap, kita bisa melihat orang yang bersedekah, kita bisa melihat orang yang membantu orang lain, kita bisa melihat. Tapi kalau orang yang berpuasa, itu hanya dirinya dan Allah yang tahu, orang lain itu tidak tahu. Makanya Allah sendiri yang memberi pahalanya. Nah, memang pantas bahwa orang yang meninggal karena sakit itu masuk surga terlebih dahulu karena dia sudah bertemu bulan Ramadan. Sedangkan saudaranya yang meninggal karena mati syahid, dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bulan Ramadan ini memiliki keutamaan tersendiri, memiliki keutamaan yang begitu besar sehingga kita bisa memanen di dalamnya, bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan kita bisa yang insya Allah langsung memasuki surganya kelak. Nah, dari situ juga bahwa Ramadan itu bisa mengumpulkan begitu banyak kebaikan, yang bahkan puasa itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan puasa diwajibkan kepada kita. Sebagaimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, itu menjadi kesempatan bagi kita karena bulan Ramadan juga kan memiliki begitu banyak keutamaan, memiliki banyak fadilah di dalamnya. Kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, kita bisa mungkin istilahnya memanen kebaikan di dalamnya dan mengumpulkan segala amal perbuatannya. Nah, mari kita berpikir sejenak, amalan apa yang sudah kita lakukan di hari ini? Amalan-amalan apa yang sudah kita kerjakan di hari ini? Dan kita berpikir juga amalan apa yang hendak kita lakukan di hari esok. Karena kita harusnya itu menulis atau merancang atau membuat planning amalan apa aja sih yang kita hendak lakukan di bulan Ramadan. Nah, karena dengan kita membuat planning itu, dengan kita hendak merencanakan amalan-amalan itu kan berarti kita sudah termasuk niat di dalamnya. Karena pengertian niat itu kan seseorang yang hendak melakukan sesuatu. Nah, kalau seseorang itu hendak melakukan sesuatu itu termasuk niat, berarti kalau kita sudah membuat planning, berarti kan kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu. Bahkan Allah pernah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa seseorang yang hanya berniat itu mendapatkan satu kebaikan. Nah, apabila seseorang itu baru mengerjakannya, nah dia baru diganjar atas perbuatannya. Berbeda dengan kita berniat untuk melakukan kejelekan. Apabila dia berniat untuk melakukan kejelekan, dia tidak ditulis dengan kejelekan itu, dengan satu kejelekan itu. Akan tetapi dia baru ditulis kejelekannya setelah dia melakukan kejelekan tersebut. Mungkin dari kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.